Arti PT Timah bagi Harlan adalah cahaya emas yang bisa menerangi jiwa-jiwa generasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Rizal bahkan berusaha untuk menunjukin prestasi supaya nggak sia-sia perjuangannya. Jadi pihak Timah juga bakal mikir, oh nggak sia-sia kita nyekolahin anak-anak ini bisa sekolah di sini. Cita-cita bisa bekerja di lingkar pertambangan, khususnya di bagian metalurgi dan material. Mungkin PT Timah ini sudah sangat banyak jasanya karena seperti kita ketahui bahwa banyak orang yang udah sukses Kak karena PT Timah. Jangan pernah ada asumsi bahwa kamu tidak bisa, karena pada dasarnya orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang diseleksi dari orang-orang yang terbaik. Maka dari itu anggap diri kamu tetap menjadi yang terbaik tapi tidak sombong. Siapapun yang masuk ke sini insya Allah beruntung sih. Kesannya tuh menyenangkan sih Kak, karena semenjak Gina masuk sini tuh banyak perubahan yang Gina dapatkan, yang Gina alami. Karena menurut Gina ketika misalnya Gina nggak masuk sini, mungkin Gina nggak bisa jadi Gina yang sekarang. Kayak misalnya Gina tuh lebih ada motivasi untuk melakukan sesuatu, Gina lebih percaya diri untuk melakukan sesuatu, dan Gina lebih kayak tahu gimana cara bergaul sama orang-orang banyak yang berasal dari berbeda-beda daerah. Tentu saja ketika Harlan menjadi siswa Pemali Boarding School, Harlan merasa sangat senang sekali karena kesempatan ini tidak bisa didapatkan oleh teman-teman Harlan yang lain, dan ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang benar-benar sudah diberikan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi Harlan ini adalah sesuatu anugerah yang sangat Harlan syukuri karena di sini Harlan bisa yang pertama belajar mandiri, bisa mendapatkan teman yang support sekali dengan kegiatan-kegiatan yang Harlan lakuin. Dan juga di sini banyak sekali kegiatan yang bisa mendukung minat dan bakat kita, baik di segi akademik maupun non-akademik. Yang Dara rasain setelah masuk ke Pemali Boarding School tentunya yang pertama Dara lebih mandiri. Gimana Dara bisa nyelesain semua masalah yang ada di sini, masalah di sekolah, masalah pertemanan itu sendiri, terus ngelakuin kegiatan, ngelakuin kerjaan itu sendiri, serta pola pikir Dara berubah, mungkin lebih dewasa karena udah kebiasa sendiri gitu ngadepin kehidupan gitu. Semakin Gina mudah berbaur sama mereka, semakin banyak teman Gina tuh lebih merasa senang di sini. Baru di sini kayak Gina nganggap ternyata benar kalau asrama tuh itu rumah gitu. Karena dulu awal-awal Gina tuh kayak mikir, emang bisa ya kayak beda-beda daerah tuh bilangnya satu rumah gitu. Tapi lama-lama ternyata Gina tuh bisa ngerasain kalau di sini tuh rumah. Untuk minggu-minggu pertama sih cukup sedih sih karena biasanya hidup sama orang tua, dinasihati orang tua, dimarah orang tua. Kali ini nggak ada yang siapa-siapa yang marahi kita gitu, kecuali dari pengawas. Nah, jadi itu juga untuk melatih kedisiplinan diri kita untuk bisa hidup mandiri gitu Kak. Mulai dari nyuci baju, setrika baju yang biasanya dicuci orang tua, disetrika orang tua, yang bajunya biasanya disiapin, sarapannya disiapin. Nah, ini semuanya serba mandiri gitu Kak. Berdampak besar banget sih tentunya bagi kehidupan mungkin siswa-siswa di sini, karena rata-rata di sini seperti yang kita ketahui bahwa ekonominya kurang Kak. Kami tuh dan di sini kami semuanya terpenuhi, mulai dari kebutuhan sekolah, kehidupan. Jadi kami tidak memikirkan akan hal itu. Kami hanya memikirkan kami belajar, gimana kami cara dapetin PTN, kami dibimbing, kami difasilitasi semua. Jadi berdampak banget lah. Bersosialisasi sama teman-temannya lain untuk menghilangkan rasa sedih. Memang berat sih Kak untuk awal-awal karena kayak sedih jauh dari orang tua. Tetapi yang saya tanamkan yaitu saya pasti bisa. Saya pasti bisa untuk melewati rasa sedih ini. Dari program beasiswa PT Timah TBK yang ngebantu tuh yang pertama ngebuka pola pikir kami, karena pada dasarnya ketika kami memiliki pola pikir yang lebih jauh lagi, kami memiliki perencanaan yang lebih jauh lagi daripada teman-teman yang hanya sebatas dikasih suatu topik materi dan menjalankannya. Tetapi ketika kami berada di program ini, kami diberikan materi dan diberikan apa aja sih yang akan kamu dapatkan ketika bisa mempelajarinya dan tidak bisa mempelajarinya. Dan kira-kira apa peluang kamu untuk mendapatkan suatu pekerjaan mungkin atau hal yang ingin kamu idealiskan di masa depan. Tentu saja motivasi Harlan ketika ingin masuk ke sini melihat dari segi ekonomi keluarga, dan muncul di benak Harlan ingin mengangkat derajat orang tua juga, dan melihat ekonomi keluarga yang tidak bisa dikatakan lebih dari yang lain, karena Harlan ingin menaikkan derajat orang tua, jadi Harlan harus melakukan sesuatu yang lebih juga. Dan juga Harlan ingin menjadi lebih dari orang tua Harlan dan lebih dari yang diharapkan dari ibu dan bapak Harlan. Mama cuma pernah bilang sih kayak
kalian tuh sekolah baik-baik karena orang tua kalian kalian nggak tahu seberapa susah orang tua kalian tuh nyari uang. Kayak mama sama bapak kan misalnya ke kebun itu dari siang dari pagi. Nah mama tuh selalu bilang kayak kalian tuh harus bisa minimal ekonominya lebih baik dari orang tua. Nggak ada orang tua yang mau anaknya di bawah ekonomi mereka. Orang tua akan selalu berusaha apapun supaya anak mereka tuh bisa bahagia dan sukses ke depan. Fasilitas yang pertama tentunya dari transportasi ketika kami bersekolah ke SMA itu adalah sepeda, dan juga fasilitas yang bisa kami rasakan seperti di gazebo sekarang ini, di GSG, dan juga ruang makan sebagai tempat kami makan bersama saat pagi ataupun malam hari. Kemudian yang tentunya fasilitas asrama, ada asri tingkat, asri bawah, dan juga asrama putra itu sendiri. Pas awal datang ke sini itu agak cukup malam, sekitaran jam-jam 8 atau jam 9. Sesampainya saya di sini, saya disambut dengan baik oleh kakak kelas. Nah, kemudian itu saya diantarkan oleh kakak kamar saya sendiri untuk ke kamar, dan keberadaan kamar itu sudah sangat rapi. Nah, di kamar itu sudah ada lemari, sudah ada kasur, sudah ada selimut, pokoknya lengkap gitu, ada handuk. Nah, nggak kebanyakan kayak seperti di sekolah boarding school lain yang harus beli kasur, harus beli lemari sendiri, harus beli peralatan sendiri. Nah, kalau di PT Timah ini nggak, semuanya gratis, mulai dari peralatan sekolah, peralatan untuk kehidupan sehari-hari di asrama, misalnya untuk handuk, kasur, semuanya itu udah disediain gitu. Tentunya semua fasilitas dilengkapi ya, mulai dari tempat tinggal yang nyaman dengan adanya AC, kipas angin, listrik, semuanya lengkap gitu, apa aja ada. Terus makan yang nggak pernah makan kami tuh nggak enak, setiap hari makan enak. Terus kendaraan, ada wifi di asrama, ada tempat belajar yang nyaman, semuanya terpenuhi, dan kendaraan sepeda juga sangat memenuhi kebutuhan kami. Tentu saja PT Timah sangat mendukung sekali siswa-siswa yang terutama di sini dalam segi yang menunjang pendidikan. Contohnya adalah pemberian buku secara gratis dan uang saku, makanan, dan masih banyak lagi. Tentu saja PT Timah sangat mendukung sekali, terutama di kegiatan juga. Kegiatan banyak sekali di asrama, itu hampir tidak bisa dideskripsikan karena masih terlalu banyak sekali. Dan itu sangat didukung penuh oleh PT Timah. Ya awalnya Rizal terkejut waktu masuk kamar. Di kamar tuh udah ada buku, alat tulis, dan lain sebagainya. Makanya Rizal lihat dari situ, lihat bahwa PT Timah ini punya harapan lebih loh buat kami gitu. Dan Rizal juga berharap Rizal bisa ngembangin diri lebih baik lagi. Karena Timah udah ngedukung secara penuh, udah ngasih fasilitas yang baik dari segi kesehatan, dari segi manapun tuh udah baik banget. Dan lingkungan di sini cukup membantu, makanya Rizal berusaha agar bisa seperti teman-teman yang lain. Masuk ke sini tuh merupakan hal yang menyenangkan, dan menurut Gina tuh membuka peluang kita dalam hal apapun. Kayak misalnya hal yang belum pernah kita dapatkan bisa kita dapatkan di asrama. Tentu momen-momen yang paling dirindukan ketika berada di asrama berkumpul bersama teman-teman. Karena berkumpul bersama teman-teman itu adalah suatu hal yang sangat jarang kita dapatkan, dan tentu ketika kita bertemu dengan orang-orang yang baru tentu pasti ada yang namanya perpisahan. Dan selagi ada waktu untuk bertemu, bertemulah sebanyak mungkin dengan teman-teman kita. Kata-kata untuk terima sih, terima kasih banyak ya karena udah bantu dari kelas 10 dari awal, dari semester. Dan Rizal tuh berharap bisa berkembang di sini. Rizal bahkan berusaha untuk menunjukin prestasi supaya nggak sia-sia perjuangannya. Jadi pihak Timah juga bakal mikir, oh nggak sia-sia loh kita nyekolahin anak-anak ini, bisa sekolah di sini. Dan ya kesempatan di sini Rizal berharap nggak disia-siain gitu. Arti PT Timah bagi Harlan adalah cahaya emas yang bisa menerangi jiwa-jiwa generasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin PT Timah ini sudah sangat banyak jasanya, karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak orang yang udah sukses Kak karena PT Timah. Karena dengan bantuan PT Timah, semoga PT Timah terus jaya aja sih Kak, agar bisa terus melanjutkan program-program yang super berguna dan baik kayak gini. Jangan pernah ada asumsi bahwa kamu tidak bisa, karena pada dasarnya orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang diseleksi dari orang-orang yang terbaik. Maka dari itu, anggap diri kamu tetap menjadi yang terbaik tapi tidak sombong. Siapapun yang masuk ke sini, insya Allah beruntung sih.